Oke, halo semua. Selamat datang kembali di channel Amisio. Jadi, di kesempatan ini aku mau ngejelasin tentang interaksi yang ada di mikroba. Jadi, sebenarnya definisi dari interaksi mikroba itu apa? Nah, di alam, mikroba itu masing-masing dari mikroba mengembangkan cara untuk tetap hidup dalam kondisi dengan keterbatasan nutrisi dan lingkungan. Jadi, kalau di alam, kondisi lingkungan itu kan sangat terbatas, baik dari segi space-nya atau ruangnya, dan juga dari segi nutrisinya. Dan di alam, mikroba itu tidak hanya hidup sendirian, tapi hidup bersama-sama dengan mikroba yang lain yang jumlahnya itu sangat bervariasi dan jumlahnya tidak terbatas. Oleh karena itu, supaya mikroba ini bisa bertahan atau sintas atau survive di alam, maka masing-masing dari mikroba perlu mengembangkan yang namanya interaksi, sehingga mereka dapat lebih bertahan dengan baik. Dalam pertumbuhannya, mikroba akan berinteraksi dengan lingkungan dan juga mikroorganisme lain. Karena mikroba ini tinggal di suatu lingkungan, maka ketika lingkungan itu berubah, maka interaksi yang ada di mikroba, baik dengan mikroba sendiri ataupun dengan lingkungannya, itu akan berubah. Karena sifat dasar dari suatu organisme adalah organisme itu akan memberikan respon terhadap stimulus yang ada di lingkungan. Nah, jadi interaksi mikroba itu dapat didefinisikan sebagai pengaruh yang dimiliki oleh mikroba yang ada di suatu komunitas mikroba terhadap makhluk hidup lain, seperti sesama mikroba, tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi dalam berinteraksi, mikroba itu tidak hanya dapat melakukan interaksi dengan sesama mikroba, tapi juga bisa dengan segala jenis organisme yang ada di alam, seperti tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Nah, jadi jenis interaksi mikroba itu dari segi sifatnya bisa dibagi menjadi saling menguntungkan, saling merugikan, ataupun tidak berpengaruh dengan lainnya. Dan di diagram ini ditunjukkan berbagai macam jenis dari interaksi mikroba. Dan di sini terdapat legenda yang menunjukkan bagaimana cara kita membaca si diagram ini. Jadi kalau yang gambarnya positif, dia itu sifatnya dia menang ataupun diuntungkan seperti itu. Kalau yang negatif berarti dia bersifat negatif atau dirugikan. Sedangkan kalau yang nol berarti organisme itu ketika berinteraksi tidak mengalami diuntungkan ataupun dirugikan atau netral. Dan ini ada kode warna, merah sama hijau. Jadi, antara masing-masing interaksi ini terjadi pada dua jenis spesies organisme. Jadi yang pertama kita lihat parasitisme atau predasi. Dari segi sifatnya, parasitisme atau predasi ini satu spesiesnya diuntungkan, sedangkan satu spesies lainnya akan dirugikan. Kemudian kalau amensalisme ini, satu spesies tidak diuntungkan atau dirugikan atau netral, satu spesies dirugikan. Sedangkan kompetisi itu kedua spesies saling dirugikan. Terus ada lagi yang namanya komensalisme. Jadi komensalisme itu satu organisme bersifat netral ataupun tidak diuntungkan atau dirugikan, tapi yang organisme lain diuntungkan. Kemudian kalau mutualisme ini kedua jenis organisme diuntungkan. Seperti itu. Terus kita lanjut ke jenis-jenis penjelasan dari jenis-jenis interaksinya. Jadi kalau yang pertama ada yang namanya netralisme. Nah, netralisme ini apa? Jadi netralisme adalah jenis interaksi yang terjadi saat beberapa organisme tinggal bersebelahan, akan tetapi keberadaannya tidak memengaruhi satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan di suatu lingkungan, misalkan gelas gitu, ada beberapa jenis organisme, meskipun kedua organisme itu tinggal bersebelahan, kan tapi keberadaan yang satu dengan lain itu tidak saling memengaruhi satu sama lain. Nah, jenis interaksi ini mudah ditemukan di laboratorium dan sulit ditemukan di alam. Kenapa? Karena di dalam laboratorium itu kita mendukung kondisi yang ada di laboratorium itu sangat mendukung pertumbuhan dari mikroba karena banyak nutrisi ataupun dari segi lingkungannya itu sangat favorable untuk mikroba. Sedangkan kalau di alam kan banyak keterbatasan baik dari segi ruang ataupun nutrisi sehingga si
interaksi ini sangat sulit untuk ditemukan di alam. Jadi, syarat untuk terjadinya netralisme itu yang pertama, kerapatan sangat rendah. Karena kerapatannya rendah, maka mikroorganisme yang ada di suatu tempat akan sangat sulit untuk saling bersentuhan atau membuat kontak satu dengan lainnya, sehingga akan membuat semacam lingkungan yang akan mengisolasi antar jenis organisme sehingga tidak akan berinteraksi dengan langsung. Kemudian, konsentrasi nutrien melimpah, sehingga karena konsentrasi nutrien melimpah, maka tidak akan ada semacam perebutan nutrien, sehingga antar mikroorganisme akan saling tidak mempedulikan satu dengan lainnya. Nah, yang ketiga, setiap mikroorganisme membutuhkan nutrisi yang berbeda. Karena kebutuhan nutrisi yang berbeda, maka masing-masing mikroorganisme tidak akan berebut untuk nutrisi yang mereka butuhkan. Dan netralisme ini biasanya terjadi di awal proses kolonisasi mikroba. Interaksi yang kedua adalah komensalisme. Jadi komensalisme ini melibatkan dua mikroorganisme. Yang satu diuntungkan, yang disebut sebagai komensal, sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan, yang disebut sebagai inang. Jadi kalau komensalisme itu tandanya positif sama 0. Nah, syarat terjadinya komensalisme itu ada dua. Yang pertama, satu spesies melepaskan senyawa yang tidak dimetabolisme dan senyawa tersebut dimetabolisme oleh spesies kedua. Misalnya, si spesies pertama ini melepaskan vitamin, asam amino, ataupun growth factor yang tidak digunakan oleh dirinya sendiri. Akan tetapi, senyawa tersebut, misalkan vitamin, asam amino, atau growth factor ini dibutuhkan oleh organisme kedua. Oleh karena itu, pertumbuhan dari organisme kedua ini didukung, akan tetapi pertumbuhan dari organisme pertama tidak terdampak apapun. Karena spesies senyawanya itu tidak dibutuhkan ataupun tidak beracun terhadap organisme pertama. Kemudian, terjadinya komensalisme ketika suatu spesies merubah kondisi fisikokimia lingkungan sehingga organisme kedua dapat tumbuh. Misalkan, pada suatu kondisi, mikroorganisme pertama ini tumbuh. Dalam proses pertumbuhannya, dia mengeluarkan asam. Akan tetapi, karena pada dasarnya organisme ini tahan terhadap asam atau dapat tahan terhadap asam, maka dia tidak akan terpengaruh oleh produksi asamnya ini. Tetapi, si kondisi asam ini dapat menyediakan lingkungan yang favorable untuk mikroorganisme lain seperti LAB gitu. Jadi, mikroorganisme yang dapat tumbuh di lingkungan asam yang lainnya juga dapat tumbuh ketika si organisme pertama ini menghasilkan spesies asam. Nah, jenis komensalisme ini terdapat dua jenis, yaitu endokomensalisme dan eksokomensalisme. Kalau endokomensalisme ini terjadi di dalam, sedangkan eksokomensalisme ini terjadi di luar dari sel. Lalu, jenis interaksi yang ketiga adalah kompetisi. Kompetisi ini terjadi ketika beberapa spesies menggunakan nutrisi dan relung yang sama untuk tumbuh sehingga beberapa mikroba akan dirugikan. Jadi misalkan terdapat dua organisme A dan B yang tinggal di suatu tempat yang sama. Nah, karena kebutuhan nutrisi ataupun tempat hidup antara dua organisme ini sama, maka kedua organisme ini akan saling berebut terhadap sumber daya, yaitu nutrisi dan tempat untuk mereka dapat hidup. Nah, kompetisi ini terjadi karena berkaitan dengan ketersediaan sumber nitrogen, karbon, donor elektron, akseptor elektron, vitamin, cahaya, dan air yang berkaitan dengan kebutuhan nutrisi yang digunakan untuk pertumbuhan mikroba. Dan kompetisi ini dapat menyebabkan terjadinya eksklusi spesies ataupun semacam penghilangan atau pemusnahan suatu spesies dalam komunitas mikroba atau pembentukan kondisi setimbang di mana mikroba-mikroba dapat hidup berdampingan. Misalkan karena kondisinya sangat merugikan ataupun saling merugikan di dalam suatu komunitas mikroba, maka terdapat beberapa mikroba tertentu yang dia itu saling berinteraksi satu sama lain, sehingga dengan interaksinya ini, kedua organisme ini bisa bertahan
dari kompetisi yang ada, semacam endosimbiosis atau seperti itu. Terus, interaksi yang berikutnya adalah parasitisme. Parasitisme adalah interaksi antar mikroba di mana satu mikroba diuntungkan, sedangkan yang lainnya dirugikan, dan melibatkan asosiasi yang kuat antara inang dengan mikroorganisme yang menjadi parasit. Dan di alam terdapat dua jenis parasit pada hewan, yakni yang berkaitan langsung dengan siklus hewan dan tidak memerlukan inang perantara. Yang kedua, tidak secara langsung pada siklus hewan dan memerlukan inang perantara. Dan parasitisme ini secara langsung dapat menyebabkan kematian inang. Yang kedua, dapat menyebabkan terbentuknya hubungan yang stabil dengan inangnya tanpa menyebabkan adanya kematian inang. Interaksi yang selanjutnya adalah predasi. Predasi ini merupakan interaksi di mana akan ada mikroba yang diuntungkan atau predator dan mikroba yang dirugikan sebagai mangsa. Nah, predator ini akan membunuh organisme lain untuk mendapatkan material untuk pertumbuhannya. Dan jenis predator ini ada dua, yaitu predator obligat, tidak dapat hidup di luar tubuh inang, dan predator fakultatif, yaitu predator yang dapat tumbuh bebas di luar tubuh inang. Jadi sebenarnya, mungkin teman-teman bingung ya, antara perbedaan antara predasi dengan parasitisme. Jadi kalau parasitisme itu dia sangat berasosiasi kuat dengan sel inangnya, artinya tanpa sel inang maka si parasit tidak akan bisa hidup. Sedangkan kalau predasi, dia itu tidak berasosiasi sekuat sebagaimana si parasitisme. Oleh karena itu, kalau di predasi itu tidak ada inang yang spesifik sebagaimana di parasitisme. Kemudian, ada interaksi yang disebut sebagai antagonisme atau amensalisme. Dan antagonisme ini terjadi ketika interaksi di mana suatu mikroorganisme akan menekan pertumbuhan mikroorganisme lain untuk mencegah penggunaan nutrisi yang terbatas yang ada di suatu lingkungan. Terdapat dua senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam interaksi antagonisme, yaitu antibiotik dan bakteriosin. Antibiotik itu adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh bakteri dan fungi yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Sedangkan yang dimaksud dengan bakteriosin adalah senyawa kimia yang spesifik pada bakteri yang berhubungan dekat dengan bakteri penghasilnya. Bakteriosin akan membunuh bakteri tersebut, akan tetapi tidak dapat membunuh penghasilnya sehingga akan mengeksplosi bakteri yang mirip secara aktivitas fisiologis dan nutrisi sehingga meminimalkan perebutan sumber daya yang terbatas. Jadi ceritanya, di antagonisme ini, kan karena ada kebutuhan nutrisi yang terbatas, maka dan suatu komunitas mikroba satu akan menekan pertumbuhan mikroba yang lain, yang secara fisiologis itu kedua mikroba ini memerlukan nutrisi atau tempat tinggal yang sama. Oleh karena itu, ketika suatu mikroba itu dihambat, maka pertumbuhan mikroba yang lain dengan aktivitas fisiologis yang sama akan didukung atau ditingkatkan. Nah, proses penghambatannya itu dapat digunakan menggunakan antibiotik ataupun bakteriosin. Kemudian, interaksi yang lain adalah sintrofisme. Nah, sintrofisme ini adalah simbiotik antara dua jenis bakteri yang memiliki metabolisme yang berbeda, yang saling bergantung satu dengan lainnya untuk degradasi substrat tertentu, khususnya melalui pemindahan satu atau lebih metabolit intermediat di antara pasangan tersebut. Dan contoh klasik dari sintrofisme adalah kultur Methanobacillus omelianski yang kemudian menunjukkan menjadi co-culture dari dua jenis organisme, yaitu strain S dan strain MOH. Jadi, di dalam organisme Methanobacillus omelianski ini terdapat dua strain, yaitu strain S dan strain MOH. Nah, strain S ini akan merubah etanol menjadi asetat dan hidrogen, sedangkan si strain MOH ini akan menggunakan hidrogen yang diproduksi oleh strain S menjadi CO2 dan CH4. Dan
pada konversi etanol menjadi aseta dan hidrogen ini, reaksinya itu cenderung endogernik atau membutuhkan energi dari luar. Kalau misalkan reaksinya itu ada di luar dan tidak terdapat strain MOH. Akan tapi dalam lingkungannya terdapat MOH, MOH ini akan menggunakan hidrogen yang dihasilkan oleh strain S dan akan dikonversi menjadi CO2 dan CH4 sehingga konsentrasi hidrogen di tempat itu atau di lingkungan itu atau di relung itu akan sangat rendah. Karena konsentrasinya sangat rendah, maka tekanan dari gas hidrogennya itu akan rendah. Karena itu, maka di tempat itu, di relung itu, reaksi konversi etanol menjadi aseta dan hidrogen ini akan berlangsung yang dari awalnya bersifat endogernik maksudnya akan menjadi eksogernik atau secara termodinamika lebih favorable. Dan sintrofisme ini juga bisa disebut sebagai simbiosis yang obligat, artinya kedua organisme ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketika dua organisme ini satunya dihilangkan, maka si organisme yang lain tidak akan bisa tumbuh. Misalkan strain S ini nggak ada, maka strain MOH juga nggak akan ada, seperti itu. Dan interaksi yang terakhir adalah simbiosis. Jadi simbiosis ini merupakan interaksi saat mikroorganisme yang berinteraksi saling menguntungkan, maka hubungan tersebut disebut sebagai simbiosis. Nah, simbiosis itu juga dapat disebut sebagai mutualisme. Intinya, kedua jenis organisme itu saling diuntungkan atau tandanya itu plus-plus. Nah, ini adalah referensi yang digunakan untuk membahas interaksi-interaksi yang ada di mikroba. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung Ambisiu untuk terus membuat video baru dengan cara like, share, subscribe, dan give us feedbacks. Sukses buat kamu! Dan ini ada video-video yang lain dan juga ada channel pribadiku. Jangan lupa ditonton ya.